Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa Seruput Sebat Sang Kiai, kita sekarang memasuki Seruput Sebat Sang Kiai untuk yang ke-17, volume 17. Kali ini kita akan membahas suatu fenomena yang sebenarnya sih sudah umum ya, yaitu meremehkan atau menjelek-jelekan orang lain. Hal ini muncul karena sekarang sudah budaya arus informasi, gaya hidup sangat tinggi sekali. Sehingga ketika ada satu orang yang berbeda, memiliki pemikiran berbeda atau gaya hidup yang berbeda, cara hidup yang berbeda, akan mudah sekali dibully karena di luar kebiasaan. Namun kebiasaan tersebut yang dibentuk bukan berdasarkan dari budaya itu sendiri, tapi budaya orang tempat itu tinggal, tapi berasal dari suatu arahan dari media sosial. Sehingga media sosial ini membuat kita ini jadi saling bermusuhan. Misalnya nih, ada pamer kekayaan di internet, di media sosial, pamer prestasinya, pamer kekayaannya. Akibatnya ketika ada orang-orang yang tidak memiliki keleluasan tersebut, bukannya dibantu malah dibully. Namun kadang yang membuli bukan orang yang memperoleh prestasi tersebut, tapi orang-orang yang di tengah-tengah ya, yang mencapai ke atas tidak, ke bawah juga tidak. Kurang lebih seperti itu fenomenanya hari ini. Akan coba kita bahas. Silakan Pak Ustadz. Waktu dan tempat kami sediakan. Ya, minta kopinya dulu nih, seruput dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Rokok. Bat. Alhamdulillah malam hari ini tanggal 10 bulan Mei 2026. Sebetulnya malam persiapan besok kita kerja. Karena belum ngantuk, ya mari kita gunakan waktu untuk merenung lah. Renungan malam hari ini saya merasa prihatin dengan satu fenomena yang kita lihat di media sosial ya. Orang saling mengejek, menghina, mencela orang lain. Bahkan ada yang nantang. Itu hal baru lah yang bagi saya. Bahkan pelakunya kadang-kadang anak yang belum umur, anak kecil. Anak kecil menjelekkan orang-orang dewasa. Nah, kita sebagai orang Islam ya, yang kita dipersaudarakan oleh Allah antara umat Islam satu dengan yang lain itu adalah bersaudara. Surat Al-Hujurat, di sana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau kita runut ayat itu,
Sesungguhnya kaum muslimin satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Nah, ketika bersaudara, fa aslihu baina akhwaikum. Ciptakan kedamaian. Atau yang sudah terlanjur berseteru, damaikan. Wa aslihu baina akhwaikum. Nah, dalam menciptakan kedamaian itu akan terwujud bila semua menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau damai antara sesama Islam, umat Islam, dan bertakwa kepada Allah, la'allakum turhamun, akan terwujud kerukunan, akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, ada satu hadis ya, saya nggak hafal bunyinya. Salah satu tanda-tanda kiamat dekat itu antara orang satu dengan yang lain senang berdebat, senang bermusuhan. Itu bisa jadi ini memang salah satu tanda. Masalah-masalah sepele diperdebatkan sampai menyita waktu dan menguras tenaga, bahkan itu biaya yang tidak sedikit dihambur-hamburkan hanya untuk acara debat hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan dan isinya emosional. Kalau sudah emosi, maka sudah orang itu pasti ingin mengalahkan karena orang lain dianggap rendah. Dia dianggap yang paling berjasa, paling pintar, paling benar. Nah ini, kalau sudah merasa itu, maka kebiasaan mengecek orang lain, meremehkan orang lain muncul. Dalam volume ini saya ingin mengangkat satu kata-kata mutiaranya. Dalam kalimat itu disebutkan, la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. La tahtakir, jangan kamu meremehkan. Kalau bahasa kasarnya, jangan kamu menghina. Mandunaka, orang selain kamu atau orang lain. Tapi bisa juga diartikan, jangan kamu meremehkan musuh kamu. Ya. Silakan mau diambil itu musuhmu atau orang lain ya. Karena setiap orang lain bisa jadi musuhmu. Tapi kalau runutnya bahasa kan, la tahtakir mandunaka, jangan kamu menghina, mengecek, meremehkan orang lain. Semua orang. Jangan satupun yang kamu remehkan. Termasuk musuh-musuh kamu apalagi. Jangan dianggap remeh. Karena walikulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu itu yang diciptakan oleh Allah itu ada keistimewaannya. Yang jelas kita nggak sadar kadang-kadang. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu ada kelebihannya. Ini kalau kita lihat dalam beberapa ayatnya begitu. Karena Al-Quran menyebut dengan jelas di dalam ayatnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu umum. Wahai Tuhan kami, Rabbana,
apa-apa yang telah engkau ciptakan, ternyata tidak ada yang sia-sia. Artinya, semua yang diciptakan oleh Allah sebetulnya ada manfaat, ada hikmahnya, ada maziyah, keistimewaannya. Tuh. Keadaan apapun itu kan ciptaan Allah. Orang miskin itu diciptakan keadaannya ya diizinkan terjadi oleh Allah. Orang bodoh itu kan makhluknya Allah. Makhluknya Allah itu ya secara fisik makhluknya Allah. Perbuatannya ya makhluknya Allah. Coba sadari itu. Jadi secara fisik orang itu jelek. Itu ciptaan Allah kan. Kemudian perbuatannya juga buruk. Dan dibiarkan oleh Allah terjadi. Karena apa yang terjadi di dunia ini semua atas izin dan ridhonya Allah. Gitu. Dalam bahasa tauhid, kalau kita sampai menghinanya, sebetulnya sama dengan mencela, menghina, meremehkan yang menciptakan. Coba renungkan. Jadi kalau orang itu jelek, kita ngecek, kamu jelek banget. Kalau orang itu membahas jelek-jelek kayak gini kan saya ciptaan Allah, gimana coba? Kita sebagai orang yang beragama, bingung juga jawabnya. Ya memang saya jelek, tapi kan saya ciptaan Allah. Nah, kita bingung menjawabnya coba. Termasuk perilaku. Perilaku saya, perilaku sampeyan, perilaku orang lain, semua ciptaan Allah. Gitu. Af'alullah. Gitu. Jadi perbuatannya Allah. Kita dikasih pemimpin yang adil. Ya atas izin Allah kan. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail. Wa tukhrijul khayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal khayy. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ada ya jadi begitu. Itu. Tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jelas loh. Bahkan di dalam rukun Islam, di dalam rukun iman, kita sebagai orang Islam wajib beriman kepada qadarullah syarrihi wa khairihi. Kita harus percaya segala sesuatu yang terjadi yang merupakan qadarullah, baik yang buruk maupun yang baik, semua af'alullah, perbuatan Allah. Nah, kalau kita menghina, mencela, mencaci af'alullah, itu berarti kita belum paham. Kita sedang mencela, mencaci yang menciptakan keadaan itu. Tapi jangan ditelan mentah-mentah. Karena memang ada perintah-perintah di mana kita ada nahi mungkar, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kita disuruh mencegah perbuatan yang mungkar, mengajak perbuatan yang ma'ruf. Ada itu. Kembali pada tema ya. Di mana kebiasaan orang-orang itu suka meremehkan, menjelekkan, menghina orang lain.
sebelum Islam marak. Zaman kita masih mungkin zaman kerajaan saja. Kerajaan Majapahit, Singosari, sebelum merdeka lah. Sebelum Islam marak kayak sekarang banyak orang belajar Islam. Itu nenek moyang kita, yang notabene mungkin agama entah apa, gitu, sudah memegang budaya yang luhur. Menghormati orang lain. Menghargai orang lain. Sopan. Nah sekarang ini, nilai-nilai itu sudah mulai runtuh. Bahkan naudzubillah, anak kecil yang belum dewasa berani menghina presiden. Tuh. Itu akibat dari guru kencing berdiri, murid ya kencing berlari. Karena anak kecil juga melihat YouTube. Orang-orang tua yang pada suka menjelekkan orang lain, menghina orang lain, anak kecil pun ikut-ikut. Tuh. Sekarang coba kita pikirkan untungnya apalah kita tuh merendahkan orang. Apa terus kita jadi orang yang derajatnya naik? Enggak. Justru itu kayak melempar lembing. Kalau kita mencela orang lain, sebetulnya celaan itu akan kembali ke diri kita. Mencela orang lain, menghina orang lain, ingat, hinaan itu akan kembali kepada diri kita. Ada pepatah mengatakan, siapa yang menggali lubang, dia sendiri akan terperosok di situ satu saat. Man hafaro khufrotan waqa'a fiha. Sebab gini, secara psikologis ya, nggak ada orang yang mau dihina. Tanyakan aja dalam diri kita. Kita dijelek-jelekan, dihina tuh nggak suka. Nah kalau kita senang dihina, dimaki-maki, dibully, dicela, maka saran saya ke psikiater itu. Ada yang salah itu. Secara psikologi, kejiwaan kita nggak suka itu kalau kita dihina. Meskipun nyatanya kita hina gitu, miskin. Tiba-tiba dipanggil, si miskin. Nggak suka itu. Adapun ada orang yang mungkin nggak begitu marah, ya karena sudah pasrah pada keadaan. Gitu. Pada umumnya itu, orang tuh sekalipun pesek gitu, kemudian dipanggil, pesek, nggak seneng ya. Meskipun ada yati pesek, karena dia punya maksud tujuan tertentu, bahkan dinobatkan menjadi namanya. Ya, yati pesek. Tapi kan ini lain karena dunia entertainment itu untuk memudahkan mengenal orang, viral. Terus dinyek juga nggak apa-apa. Itu kan dagelan. Tapi pada umumnya secara psikologi, kejiwaan kita nggak suka kalau kita dihina oleh siapapun. Nah, kalau kamu merasa sakit bila dijiwit, ya jangan menjiwit orang lain. Kalau kamu sakit, kalau dipukul, jangan mukul orang lain kan gitu. Ingat, kalau kamu mukul orang, kalau orang itu nggak berani, tapi orang itu punya orang tua, orang tuanya akan datang. Dia punya saudara yang jagoan bisa ngelawan kamu, dia akan membalas. Begitu. Jadi sadarilah, ketika kita sedang menjelekkan orang lain, menghina orang lain,
merendahkan orang lain, sesungguhnya kita sedang merendahkan diri kita sendiri menjadi manusia yang tidak terhormat. Karena nggak ada. Kehormatan akan datang dengan cara kita menjelekkan orang lain, nggak akan ada. Kehormatan itu ya datang dari perilaku kita menjadi manusia terhormat. Gitu. Kayak beberapa patah kata yang sering saya ucapkan. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki dirimu lah. Gak usah nyalain orang lain. Insya Allah orang lain itu akan memperbaiki diri dalam penampilannya, tutur katanya kepada kita. Tapi kalau kata-kata kita menyakiti orang lain, meskipun yang disakiti sementara diam, suatu saat mungkin juga oleh dia sendiri atau orang lain akan ganti menyakiti kita, akan membalas penghinaan yang pernah kita lontarkan. Jadi kalau kita menghina orang lain, mencela orang lain, sebetulnya kita sedang menanam tanaman yang buruk. Suatu saat kita akan memetiknya. Karena yang kita tanam keburukan, pasti kita akan panen keburukan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi mari sama-sama ya kita berbenah diri. Mulai saat ini sadarilah gitu. Memang kita selalu dihadapkan dengan keadaan yang aneh-aneh. Banyak koruptor, banyak maling, banyak yang mereka tidak diadili, banyak mereka yang justru seharusnya menjadi hakim, malah tidak menghakimi dengan adil. Terus kita ini siapa? Jangan ikut-ikut menghakimi, ikut-ikut menilai. Ya, kita bukan akademisi, bukan seorang yang kritis. Ya, adapun kita prihatin iya. Nah, keprihatinan kita pertama, kita nggak usah ikut-ikutan. Banyak orang mencuri, nggak usah ikut mencuri. Banyak orang menghina orang lain, nggak usah ikut menghina orang lain. Gitu. Serahkan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Likulli syai'in ajal. Semua kan ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Karena hujan sederas apapun akan berhenti. Kebakaran hutan seluas apapun juga akan padam. Banjir yang begitu dahsyat suatu saat juga akan berhenti. Itu. Lebih dari itu, kenapa banyak orang-orang yang suka menghina orang lain? Bisa jadi termasuk diri kita. Suka meremehkan, menjelekkan, menghina orang lain. Mulai dari diri kita, stop membuli orang, merendahkan orang, dan apalagi itu menghina orang. Satu, sama dengan kita sedang menghina yang menciptakan keadaan itu. yakni Allah. Yang kedua, bisa jadi suatu ketika itu akan kita dibalas. Hinaan dari orang lain yang tentu kita tidak siap. Karena biasanya
Orang yang suka menghina itu orang yang paling tidak tahan untuk dihina. Orang yang suka menyalahkan orang lain, orang yang paling gampang marah bila dia disalahkan oleh orang lain. Dan yang terakhir, dalam surat Al-Hujurat, ya betul surat Al-Hujurat, bahwa bisa jadi sebetulnya kita lebih hina daripada orang yang kita hina. Itu bisa jadi orang yang kita bully dengan kejelekan, sebenarnya kita lebih jelek dari dia. Saya lanjutkan ayat tadi ya. La yaskhor qaumum min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Janganlah kamu menghina orang lain, satu kaum. Bisa jadi mereka lebih baik daripada yang menghina. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun. Bisa jadi orang yang dianggap remeh, rendah, hina, ternyata sebenarnya orang itu lebih mulia derajatnya daripada orang yang menghina. Jadi larangan menghina, menjelekkan orang lain, merasa diri kita hebat, merasa diri kita pintar, merasa kita lebih ganteng, lebih cantik, itu perbuatan yang dilarang oleh agama. Jadilah orang yang bertakwa pada Allah dengan berpasrah, yakin bila kita melihat sesuatu yang mungkin dalam pikiran kita ganjil, ingat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya apa yang telah kau ciptakan pasti ada manfaatnya, pasti tidak sia-sia. Nah kalau tidak sia-sia, ngapain kita hina? Takutnya ternyata orang yang kita hina, kita remehkan, orang itu lebih baik kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, berhati-hati bila kita keceplosan menghina kepada orang lain dan orang lain itu diam, bahkan mungkin orang lain tertawa, itu lebih berbahaya daripada yang langsung membalas. Karena dalamnya hati orang nggak tahu. Karena saya punya pengalaman, waktu itu jam 12 malam, dalam sebuah pesantren tuh, saya punya teman izin mau menghajar teman saya yang lain. Saya tanya kenapa? Karena dia sering menghina saya. Padahal saya lihat ketika sedang dihina dia tersenyum, diam, tapi dalam batinnya dendam. Bahaya itu. Kalau langsung membalas yang dihina, mungkin terbaca. Dihina orang itu, diam, nggak membalas, tapi subhanallah atau naudzubillah, panas membara, dendam kesumat, nunggu waktunya. Jadi jangan salahkan ketika tiba-tiba di tengah jalan kita dihadang, tempeleng sama orang. Setelah kita runut, ternyata saya pernah menghina orang itu. Hidup ini banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi. Maka waspadalah,
jaga sikap kita, terutama lisan kita, tangan kita, kemudian raut muka kita, jangan tampak sebagai orang yang suka mencela, menghina, meremehkan orang lain. Hargai orang lain, seburuk apapun apa yang diciptakan oleh Allah, pasti ada hikmahnya. Mudah-mudahan dengan kita bisa menjaga diri seperti itu, lambat laun, pertama, jelas kita sedang tidak menciptakan musuh. Yang kedua, insya Allah, orang itu akan senang dengan kita. Nah, salah satu sumber kekayaan yang juga jarang diperhitungkan oleh orang, kita punya banyak teman yang baik-baik, banyak teman yang soleh-solehah. Bagaimana mungkin kalau kita suka menghina, merendahkan orang lain? Masya Allah, bisa jadi kita akan dikirim jenis manusia yang sama. Tapi kalau kita nggak pernah menghina orang, merendahkan orang, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah dengan kelompok orang-orang yang sama akhlaknya dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas uraiannya. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa kita sebelum melihat seseorang harus berhati-hati. Jangan sampai terbersit di ucapan kita, di raut wajah kita, bahkan jangan sampai terbersit di hati kita bahwa kita meremehkan orang lain. Apalagi kita tidak tahu apa yang menjadi latar belakang perbuatan yang kita anggap ganjil dilakukan orang tersebut. Kemudian Pak Ustadz, mungkin karena orang meremehkan orang lain itu karena hatinya tuh tidak penuh dengan Allah. Hatinya masih sibuk dengan dunia, hatinya sibuk dengan TikTok, YouTube, sehingga lupa untuk bergaul, berdekatan dengan Allah, memahami sifat-sifat Rasulullah ataupun kebiasaan Rasulullah, sehingga dia akhirnya menjadi meremehkan orang lain. Mungkin seperti itu Pak Ustadz. Kemudian kita harus coba mencari cara bagaimana caranya kita jangan sampai terbersit di hati kita ya, bahwa kita bisa meremehkan orang lain, karena itu sangat berbahaya. Bisa jadi orang yang kita remehkan itu orang yang kita bully ya Pak Ustadz, sekarang bahasanya sekarang kita bully, itu memiliki kelebihan yang tidak kita ketahui. Kita sering membuli orang inilah, orang itulah, pemimpin ternyata dia punya kelebihan yang kita tidak ketahui itu apa gitu. Nah, kita mesti berhati-hati, jangan sampai kita terjebak, apalagi ya Pak Ustadz ya, jangan sampai masuk kolom komentar ataupun dimasukkan ke dalam konten yang kemudian tersebar kemana-mana, semua orang melihat. Itu kan satu, kalau kata Pak Ustadz, satu merugikan orang tersebut, orang yang kita remehkan atau kita bully. Kedua, menghancurkan ke dalam diri kita sendiri Pak Ustadz ya. Sehingga kita hanya sibuk untuk meremehkan orang lain dan tidak sibuk memperbaiki diri sendiri, mencari kesalahan diri sendiri. Di Al-Hikam bisa katakan kurang lebih jangan sampai orang sibuk mencari keburukan orang, tapi lebih baik orang sibuk mencari aib keburukan dirinya sendiri. Karena itu lebih penting ya Pak Ustadz, karena itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat, sementara kita tidak bertanggung jawab sama aib dan keburukan orang lain. Ya, wala tus'aluna amma kanu ya'malun.
Kamu tidak akan ditanya perilaku buruk orang itu. Terus saya titip buat orang Jawa ya, ojo dumeh, jangan merasa pinter, merasa kaya, merasa ganteng. Nah, kan di atas langit ada langit. Toh misalnya kamu ganteng, ya, juga bukan ciptaan orang tua kamu, ciptaan Allah. Mereka sama, yang buruk, yang miskin, ciptaan Allah. Yang lebih berbahaya, kalau kita sedang menghina orang lain, sesungguhnya kita sedang mencela ciptaan Allah. Itu aja. Karena kalau itu dibiarkan, timbul sikap berikutnya. Adigang, adikung, adiguno, adiwarno. Kulit putih merasa lebih hebat daripada kulit hitam. Orang yang terpelajar lebih hebat daripada orang jalanan. Orang yang kaya lebih hebat dari orang miskin. Itu pemecah-pecah belahan seperti itu. Padahal standar tolak ukur kemuliaan menurut Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di hadapan Allah, entah dari golongan manapun dia, siapa di antara mereka yang paling takwa kepada Allah? Bisa jadi orang miskin lebih takwa, yang jelek lebih takwa, ya, orang yang tidak sekolah tinggi lebih takwa, atau sebaliknya, gitu. Nggak tahu. Nah, berlomba-lomba menjadi insan-insan yang bertakwa pada Allah. Salah satu ciri orang yang bertakwa, tidak meremehkan orang lain, tidak merendahkan orang lain, karena takut sama dengan kita sedang merendahkan, menciptakan. Titik. Ya Pak Ustadz, jadi kita jangan sampai meremehkan orang lain, karena pada intinya meremehkan orang lain, makhluk lain adalah meremehkan Allah sendiri ya Pak Ustadz ya. Allah sendiri. Demikian perbincangan malam ini mengenai kitab Al-Hikam bisa dilihat di channel ini juga. Sudah sampai volume 15, sementara untuk di TikTok sudah sampai volume 35. Kitab Al-Hikam itu ada di tiktok.com/Agung Bismoko atau tiktok.com/The Secret Admirers, atau klik aja di TikTok Agung Bismoko. Teman-teman akan melihat uraian Al-Hikam dari 1 sampai 35. Juga ada uraian mengenai hadis, Al-Quran, dan zikir-zikir langka yang mulai sekarang mulai ditinggalkan oleh umat zaman sekarang, tapi zikir-zikir itu bisa untuk mengingat kembali dan bisa kita amalkan. Bukunya juga bisa dibeli di link yang ada di bio. Demikian Pak Ustadz, perbincangan malam ini, seruput sebat Sang Kiai nomor 17. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Jangan dipotong. Potong jadi poros.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.